Perkenalkan, nama saya Angelita Pakaya dengan NIM 1906 1101 088. Di sini saya akan melakukan pengujian menggunakan ECM atau Error Correction Model. Error Correction Model ini yaitu salah satu model yang dikembangkan untuk mengatasi masalah korelasi palsu, di mana di dalam data time series yang digunakan untuk menemukan variabel-variabel yang memiliki ketergantungan yang kita sebut juga dengan kointegrasi. Nah, langsung saja kita ambil work file-nya di eFuse. Kemudian kita isi start date and date-nya. Untuk start date kita buka datanya di sini. Saya mendapatkan data yaitu ekspor kulit kayu manis sebagai variabel Y, PDB Amerika Serikat variabel X1-nya, sedangkan untuk X2-nya nilai tukar, untuk X3-nya harga kulit kayu manis yang diekspor, dan X4-nya produksi kayu manis. Data ini terdiri dari data time series, yaitu data tahunan yang berawal dari tahun 1989 sampai dengan tahun 2018. Nah, data ini kita pindahkan ke eFuse. Bagian start date-nya kita isi 1989 dan end date-nya 2018. Frekuensinya data annual. Kemudian kita masukkan datanya. Kita copy dahulu, kemudian kita paste, kemudian kita simpan dahulu. Nah, di sini saya akan melakukan pengujian stasioner, apakah semua data itu stasioner di tingkat level yang sama atau berbeda. Untuk pengujian ini, datanya harus sama pada stasioner level yang sama. Kita klik view, unit root text, kita klik di level pertama dulu, di stasioner level, lalu klik OK. Di sini dapat kita lihat bahwa hasil probability-nya baik metode yang kita gunakan Levin atau IM, ADF maupun PP itu probability-nya besar dari 0,05. Sehingga data dapat kita katakan bahwa tidak stasioner pada tingkat level. Lalu kita lakukan pengujian pada tingkat cross difference, angkanya juga sama, unit root text, bedanya yaitu di sini kita pilih phase difference. Nah, hasilnya ini probability-nya baik metode Levin dan metode lainnya itu 0,00, sehingga dapat dikatakan ini stasioner karena lebih kecil daripada 0,05. Selanjutnya kita lakukan analisis regresi, di mana kita pilih variabelnya dulu yang mana kita uji, Y, X1, X2, X3, X4. Kita klik kanan, open sebagai X equation. D ini melambangkan bahwa dia pada tingkat phase difference. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa semua variabel itu tidak ada yang berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Setelah itu, kita lakukan pengujian kointegrasi. Yang pertama kita klik proc, lalu kita pilih make residual series. Ini kita ganti ECT, error kointegrasi term. Nah, guna error kointegrasi term ini yaitu untuk melihat adanya hubungan kointegrasi antara suatu variabel. Lalu kita uji unit root text-nya. Dia harus stasioner pada tingkat level, maka kita uji apakah dia terintegrasi atau tidak. Nah, probability-nya 0,00, sehingga dapat dikatakan dia stasioner pada tingkat level dan data tersebut terkointegrasi. Selanjutnya kita lakukan pengujian kembali dengan memasukkan variabel ECT-nya, klik kanan, open, as equation, sama seperti tadi.
Nah, untuk ECT-nya log 1. Di sini di probability-nya tidak ada terdapat lebih besar dari 0,05 sehingga tidak ada hubungan yang signifikan terhadap variabel tersebut. Selanjutnya saya akan melakukan pengujian heteroskodastisitas. Pengujian ini bisa kita pilih metode-metode yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan Brassbergen-Godfrey, lalu kita klik OK. Nah, dapat kita lihat bahwa observasi S-square-nya ini lebih besar daripada 0,05, sehingga tidak ada masalah terhadap heteroskodastisitasnya. Lalu, pengujian asumsi klasik lainnya yaitu bisa kita gunakan serial correlation LM test. Kita masukkan leg-nya 1. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa hubungan apakah ada autokorelasi atau tidaknya di sini dapat kita lihat probability-nya. 0,2. Ini lebih besar daripada 0,05 sehingga ini dapat kita katakan bahwa tidak adanya masalah terhadap autokorelasinya. Berarti uji asumsi klasiknya atau heteroskodastisitasnya, autokorelasi itu aman. Normalitas juga aman. Selanjutnya yang terakhir saya akan melakukan uji multiklonialitas. Kita klik views, lalu convection diagnosis, lalu kita pilih variance inflation factors. Nah, di sini nilai VIF-nya itu tidak ada di atas 10 atau berada di bawah 10 semua, sehingga dapat kita katakan bahwa semua variabel itu tidak terdapat multikolonialitasnya. Berarti data ini dapat kita katakan bahwa telah melalui uji asumsi klasik semuanya, hingga dapat kita katakan bahwa model yang kita gunakan ini, yang kita teliti ini telah akurat. Terima kasih.